Oke, selamat pagi atau selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali bagi mahasiswa semester 5 atau semester 3 yang sudah mengambil mata kuliah ini. Kembali pada mata kuliah administrasi pendidikan. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ini bahan kajiannya masih dari lanjutan minggu lalu, yaitu mengenai administrasi guru. Administrasi guru itu kita flashback sekali lagi. Administrasi guru itu terdiri dari 4 buku kerja, yaitu buku kerja 1, 2, 3, dan 4. Dimana jika minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis KIKD, kalender pendidikan, program tahunan, program semester, dan jadwal mengajar, maka untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang KKM dan silabus. Sebenarnya RPP juga masuk, tapi karena RPP itu sudah dialokasikan pada pertemuan kelima dan keenam, maka untuk hari ini kita fokuskan ke KKM dan silabus. Sebelumnya saya ingatkan sekali lagi, dalam penyusunan administrasi atau perangkat-perangkat yang saya minta dalam dalam mata kuliah administrasi pendidikan ini, artinya yang saya beri tanda biru itulah yang akan dikerjakan, dan kemudian nanti pengerjaannya akan saya tagih menjelang ujian tengah semester. Artinya semua perangkat, ke-11 perangkat yang saya minta ini, 11 ini harus selaras. Misalnya jika minggu lalu saya sudah mengingatkan bahwa kalian harus memposisikan kalian sudah dalam keadaan menjadi guru. Misalnya kalian memilih untuk menjadi guru kelas 7, maka perangkatnya nanti dari silabus RPP, KKM, Prota, Prosemnya hingga jadwal mengajarnya itu harus selaras semuanya, khusus untuk kelas 7. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus konsisten perangkatnya, jangan sampai ada nanti silabusnya untuk kelas 8, nanti RPP-nya untuk kelas 7, KKM-nya nanti untuk kelas 9, program tahunannya nanti untuk SD. Itu kan tidak bisa. Harusnya harus selaras. Misalnya kelas 7 semua. Di sini yang bisa kalian bagi sesama teman sekelas kalian itu hanya kalender pendidikan, karena kalender pendidikan itu bisa didapat dari situs Kemendikbud, karena itu Kaldik itu sudah dikeluarkan dari pemerintah. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja untuk menghemat durasi dari video ini, kita langsung ke pembahasan, yaitu yang pertama KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Nah, kita masuk satu-satu materinya. Apa itu KKM? KKM ini jika kalian kemarin sekolah di SMP SMA, itu kan ada kriteria ketuntasan minimalnya. Ada nilai standar kelulusan kalian. Misalnya waktu SMP itu jika nilai pendidikan agamanya 75 itu lulus. Kalau di bawah 75 itu enggak lulus. Nah, itu dasar penentapan ketuntasan minimal itu ya ini dari penyusunan KKM ini. Nah, KKM itu ditetapkan pada awal tahun ajaran baru, terus ditetapkan oleh Forum MGMP atau Majelis Guru Mata Pelajaran. Ini setiap sekolah pasti ada. Terus nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai 100. Nilai ketuntasan belajar maksimal 100. Nilai KKM harus dicantumkan dengan LHBS atau laporan hasil belajar siswa. Nah, kriteria penetapan KKM. Nah, ini ada 3 komponen yang harus ada pada dokumen KKM. Yaitu yang pertama kompleksitas, yang kedua itu daya dukung, dan yang ketiga itu intake siswa. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu apa ini maksudnya. Kompleksitas itu apa, daya dukung itu apa, intake siswa itu seperti apa.
Nah, untuk kompleksitas itu, kesulitan dan kerumitan setiap KD yang harus dicapai oleh siswa. Kompleksitas ini hitungannya per materi. Misalnya, untuk materi bab 1, kompleksitasnya seperti apa? Tingkat kerumitannya seperti apa? Dan untuk menentukannya, tingkat kompleksitas tinggi apabila dalam sebuah materi menuntut SDM atau gurunya. Apabila untuk penguasaan materi itu, guru harus memahami kompetensi yang harus dicapai siswa. Terus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, itu menentukan kompleksitasnya. Terus waktu, biasanya kalian bisa dalam satu materi itu membutuhkan 3 kali pertemuan baru materi itu bisa selesai. Nah, itu juga menentukan kerumitannya. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi dasar dari materi tersebut, maka semakin kompleks juga nilainya. Nah, jika ini sudah dijelaskan, penyampaian materi KI dan KD membutuhkan waktu yang cukup lama karena butuh pengulangan. Nah, itu juga menentukan. Terus penalaran dan kecermatan. Ini maksudnya jika materi tersebut itu sangat-sangat meminta penalaran dan kecermatan dari siswa. Ini bisa masuk akal. Kita lihat dari pembelajaran dari mata pelajaran matematika misalnya, itu kan hampir semua materinya perlu penalaran dan kecermatan. Makanya KKM matematika itu biasanya rendah. Misalnya tidak setinggi KKM pelajaran PKN. Misalnya KKM pelajaran PKM itu kan 75, sedangkan untuk pelajaran matematika itu 65 sudah bisa lulus. Nah, sudah bisa tuntas tentunya. Karena ini kompleksitasnya juga dipertimbangkan per materi dalam sebuah mata pelajaran. Terus kemampuan sumber daya itu komponen yang kedua tadi ya, kemampuan sumber daya pendukung atau daya dukung. Di sini daya dukung ini ketersediaan tenaga, sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan atau biaya operasional pendidikan, manajemen sekolah dan kemudian stakeholder sekolah. Nah, daya dukung ini misalnya ada materi pendidikan agama Katolik yang mengharuskan ada fasilitas-fasilitas tertentu, misalnya gedung apa, misalnya gedung untuk latihan menyanyi misalnya kan. Terus ada fasilitas lain yang menuntut fasilitas lain yang mendukung ketercapaian suatu materi. Terus misalnya untuk materi tersebut mengharuskan mahasiswa turun ke lapangan, maka untuk turun lapangan itu kan perlu biaya. Nah, maka apakah kira-kira sekolah akan mendukung biaya lapangan tersebut? Itu juga harus dipertimbangkan daya dukung untuk sebuah materi tersebut. Jika daya dukungnya tinggi, maka tinggi pula nilai yang akan dilampirkan pada aspek daya dukung pada KKM. Selanjutnya kemampuan dasar siswa atau intake. Ini adalah komponen ketiga yang ada pada tabel atau penentuan KKM-nya nanti. Intake itu adalah kemampuan rata-rata peserta didik atau potensi siswa. Misalnya ini dalam satu kelas, misalnya kelas 8, kemampuan rata-ratanya dalam mencapai materi tersebut itu berapa? Misalnya kan dalam suatu kelas ini tidak sama daya serap siswanya. Ada yang pintar, ada yang sedang, dan ada yang kurang. Nah, itu dipukul rata-ratanya kira-kira siswa ini mampunya berapa? Semuanya itu mampunya berapa? Baik yang siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, rendah itu sama-sama bisa mencapai materi ini. Rentang nilainya kira-kira yang ditentukan oleh guru itu berapa? Itu potensi siswanya dalam satu kelas.
Nah, untuk hal yang harus diperhatikan dalam menyusun KKM, yaitu yang pertama, hitunglah jumlah KD keseluruhan yang ada pada mata pelajaran. Ini sudah saya jelaskan pada analisis KI dan KD, bagaimana kita dalam sebuah materi kita memilih kompetensi dasar apa yang relevan dengan materi tersebut. Nah, tentukan. Yang kedua, tentukan nilai untuk setiap aspek atau komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Yang tadi kan sudah dijelaskan, yaitu yang pertama itu aspek kompleksitasnya, yaitu semakin kompleks atau sukar kompetensi dasar, maka nilainya semakin rendah, tetapi semakin mudah. KD nilainya, maka semakin tinggi pula nilai kompleksitasnya. Nah, yang kedua itu aspek daya dukung. Semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya semakin tinggi. Artinya jika sarana dan prasarana mendukung untuk mencapai sebuah kompetensi dasar dalam pencapaian materi sebuah pembelajaran, maka nilai daya dukungnya juga semakin tinggi. Terus aspek intek, semakin tinggi kemampuan dasar rata-rata siswa, maka nilainya juga semakin tinggi. Nah, yang selanjutnya jumlah setiap komponen dibagi 3. 3 ini itu berdasarkan kompleksitas, daya dukung, dan intek tadi. Nah, yang terakhir itu jumlah seluruh KKM, KD selanjutnya dibagi dengan jumlah KD keseluruhan untuk menentukan KKM mata pelajaran. Nah, KD keseluruhan itu KD dari materi bab 1 sampai bab sekian, sampai bab terakhir dalam satu tahun ajaran. Nah, cara menafsirkan kriteria menjadi nilai. Ini misalnya untuk kompleksitas. Kompleksitas ini jika dia semakin sulit, maka skornya 1. Yang sedang itu 2, yang rendah itu 3. Ini untuk cara pertama ya. Untuk cara A, dia pakai poin 1, 2, 3 untuk menentukan apakah kompleksitasnya tinggi, sedang, atau rendah. Nah, untuk daya dukung ini berbanding terbalik cara penilaiannya dengan kompleksitas. Jika daya dukungnya semakin tinggi, maka nilainya itu 3, sedang itu 2, rendah itu 1. Begitu juga demikian dengan intek. Jika kemampuan rata-rata siswanya tinggi, maka skornya 3, sedang itu 2, rendah itu 1. Maka kalian harus perhatikan antara kompleksitas daya dukung intek ini nilainya yang sama itu hanya daya dukung dan intek, sedangkan kompleksitas itu tinggi itu dia 1, sedang itu 2, dan rendah itu 3. Selanjutnya, jika indikator memiliki kriteria, ini contoh ya, ini contoh penghitungannya. Jika indikator memiliki kriteria kompleksitas rendah, daya dukung tinggi, dan intek siswa sedang, maka nilainya, nah tadi kan kompleksitasnya rendah, artinya materi itu mudah dicapai kan, rendah, artinya kasih nilai 3. Terus daya dukung tinggi, misalnya sarana dan prasarananya mendukung, keuangan sekolah juga mendukung untuk mencapai suatu materi tersebut, maka nilainya 3. Dan intek siswa, dalam materi tersebut nilai rata-rata siswa itu tinggi. Nah, sedang kalau di sini untuk dicontoh, maka skornya ada 2, terus dikalikan 100 dibagi 99, ini jumlah KD per materi. Misalnya dalam materi bab 1 misalnya ada 9 KD yang relevan dengan materi tersebut, maka dibagilah 9. Kalau 4 ya dibagi 4, kalau 5 dibagi 5, tergantung. Nanti kan kalian juga menganalisa KD atau kompetensi dasar yang kira-kira relevan untuk materi tertentu. Nah, jadilah misalnya ini KKM mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Ini masih contoh ya. Nah, dengan cara B ini yang membedakannya dengan cara A tadi itu hanya pada skala penilaian. Kalau tinggi itu untuk kompleksitas, tinggi itu 50 sampai 64, sedang itu 65 sampai 80, dan rendah itu 81 sampai 100. Kemudian berbanding terbalik dengan daya dukung, semakin tinggi daya dukungnya, maka untuk menunjukkan angka yang tinggi itu 81 sampai 100, sedang itu 65 sampai 80, rendah itu 50 sampai 64.
Begitu juga dengan intek, tinggi 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, dan rendah itu 50 sampai 64. Ini cara menghitungnya sama, ditambah terus dikali 100 dan dibagi jumlah KD. Nah, ini contohnya. Ini saya ambil dari contoh pembelajaran bahasa Indonesia karena saya tidak menemukan KKM yang proporsional pada pembelajaran pendidikan agama Katolik, maka saya harap kalian bisa membuat dokumen yang proporsional nantinya. Dan itu akan menentukan penilaian tugas kalian nantinya yang akan saya tagih menjelang UAS, menjelang UTS ya, maaf. Nah, ini kan. Nah, kalau di sini ada kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar ini kalian tentukan dari file dari Kemendikbud, itu ada beredar di internet, misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu ada KI dan KD-nya. Kalian tidak perlu buat, kalian hanya menganalisa kira-kira kompetensi dasar mana yang berkesinambungan dengan materi tertentu. Misalnya materi bab 1, KD yang cocok untuk materi tersebut apa, kalian ambillah di situ KD-nya. Nomornya jangan kalian ubah. Nah, di sini kan 39, artinya ini KI 3 pada KD ke-9. Nih, kalau ini kan KI 49, artinya ini turunan dari KI 4 KD ke-9. Nah, ini kalian tidak perlu buat sendiri, kalian bisa cari contohnya, banyak beredar di situs-situs terpercaya di media online. Nah, ini kan kompleksitasnya 72, ini dia pakai cara bin. Daya dukungnya 72, inteknya 72, sehingga rata-ratanya 72 semua. Hingga nanti pada akhirnya di sini, nah ini rata-ratanya, rata-rata ini semua dibagi jumlah KD keseluruhan. Maka timbullah di sini rata-rata nilai yang menentukan kompetensi ketuntasan minimal pada sebuah mata pelajaran. Nah, sudah cukup tentang KKM. Dan selanjutnya, nah ini untuk pendidikan agama Islam, saya ambil contoh. Nah, ini kan untuk semester ganjil, ini kan materinya apa? Materi misalnya untuk semester ganjil itu kan materinya biasanya yang sanggup diajarkan itu ada ini 7 materi. Nah, 7 materi misalnya materi atau kompetensi dasar yang nyambung, kompetensi dasar yang nyambung dengan materi dengan materi pertama itu apa? Nah, masukkanlah di sini. Masukkan di sini, misalnya ada 4, minimal itu 4 ya kalau kompetensi dasar, ada 4 kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi itu dimasukkan semua. Nah, sini ada kompleksitas, daya dukungnya berapa, kompleksitasnya berarti tingkat kesulitannya, terus daya dukungnya mendukung, inteknya rata-rata siswa yang bisa dicapai itu berapa, kemudian tumbuhlah rata-rata di sini. Nah, seperti ini contohnya. Sekian untuk pembahasan KKM, saya harap sudah bisa jelas sampai di situ. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di dalam grup saja ya. Nanti selanjutnya contoh dokumen silabus. Silabus ini tidak sulit karena jika kalian sudah bisa menguasai analisis KI dan KD, tidak ada masalah dalam pengerjaan dokumen silabus. Kalian hanya tinggal kopas saja KI dan KD-nya. Nah, KI ini kan sudah ada di dokumen yang beredar di situs online Kemendikbud ya. Nah, ini kan KI KD ini kalian tidak perlu buat sendiri, kalian hanya cari KI kompetensi inti pelajaran PAK untuk kelas 10 misalnya, inilah dia 4. Nah, kompetensi dasar ini
adalah turunan dari KI ini. Kalian bisa lihat, analisa sendiri yang kalian masukkan di sini itu apa saja. Dalam satu materi itu minimal ya 4 kompetensi dasar yang nyambung dengan KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Makanya dalam setiap materi itu minimal ada 4 kompetensi dasar. Terus materi pokok ini taunya dari mana? Materi pokok atau materi pembelajaran itu tahunya biasanya dari buku paket. Misalnya bab 1 itu dia membahas tentang manusia pribadi yang unik. Misalnya ini kan bab 1 di kelas 10. Nah, itulah yang kompetensi dasar yang harus dicapai dalam materi ini. Nah, kegiatan pembelajarannya seperti apa? Misalnya ada dalam materi ini kegiatannya itu tidak langsung atau terorientasi dalam pelajaran KI 3 dan KI 4. Misalnya mengamati keunikan yang ada dalam diri sendiri dan berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasannya. Misalnya ini dicapai dengan pembelajaran yang seperti apa, misalnya pembelajaran ceramah, ekspositori. Ini terkait dengan bagaimana guru mengajarkannya nanti, atau bagaimana kalian mengajarnya nanti, bagaimana misalnya juga ini dimasukkan siswa nanti akan bertanya. Pokoknya kegiatan pembelajaran ini berkaitan dengan kegiatan yang akan diarahkan oleh guru kepada siswa. Ini RPP-nya saya dapat dari dosen teologi ya, dari Pak Herculanus Pongkot. Kebetulan beliau juga mantan kepala sekolah di Bonti ya. Nah, untuk penilaian ini bisa misalnya untuk materi ini kalian penilaiannya dengan ulangan harian, tes tertulis atau non tertulis, bisa lisan atau bisa tulisan atau bisa praktek segala macam. Itu penilaiannya contohnya. Terus alokasi waktu, biasanya alokasi waktu untuk pendidikan agama ini 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran itu untuk 1 kali pertemuan. Nah, ini yang untuk ditulis Pak Pongkot ini kan 6 jam pelajaran, artinya materi ini materi ini dapat selesai dalam 2 kali pertemuan. Nah, ini kan karena totalnya 6 JP, artinya materi ini bisa selesai untuk 2 kali pertemuan. Yang terakhir itu sumber belajar. Sumber belajar itu kalian dapatkan materi itu dari mana? Misalnya Alkitab, misalnya, nah ini kan ada pengalaman hidup serta didik, film, dan cerita, itu sumber belajar. Buku paket, buku siswa, buku guru juga bisa dimasukkan sebagai salah satu sumber belajar. Nah, sekian penjelasan saya untuk KKM dan silabus. Bagi kalian yang punya pertanyaan mengenai teknik pembuatan beberapa dokumen yang saya minta, kalian bisa langsung tanya di WhatsApp group. Oke, untuk teknis pembuatannya, karena kalian jangan kecolongan, karena ini akan ditagih menjelang ujian tengah semester. Ada 11 dokumen yang harus kalian kumpulkan menjelang UTS sebagai pemenuhan nilai tugas yang 30% itu lumayan loh. Nah, sekian dan terima kasih untuk pertemuan yang keempat ini. Saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya dalam penyajian materi di video ini saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi atau selamat siang. Tetap semangat, salam sejahtera. Terima kasih.